selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Hari ini saya sudah kehadiran dua narasumber yang tentunya akan membahas terkait dengan kesehatan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan inovasi untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat, begitupun juga fasilitas kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan. Terbukti di tahun 2021 ini, Sulawesi Selatan mendominasi Kabupaten Kota Sehat 2021 dan PLT Gubernur Sulawesi Selatan menerima penghargaan pembina KKS Provinsi terbaik pertama di Indonesia. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan? Saya sudah bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Halo Bapak, selamat pagi. Pagi Mbak Winda. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Mbak Winda. Dan juga yang masuk dan lolos dalam Kabupaten Kota Sehat 2021 adalah Kabupaten Wajo. Sudah hadir Bupatinya pada pagi hari ini, Bapak Amran Mahmud. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Winda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Nah, pencapaian yang luar biasa tentunya di Hari Kesehatan Nasional di bulan November ini oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pak PLT boleh diceritakan seperti apa sih inovasi yang dilakukan sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil mendominasi Kabupaten Kota Sehat 2021? Tentu Mbak, adalah suatu kebanggaan bagi kami. Pertama-tama tentu terima kasih banyak kepada seluruh tentu masyarakat, pemerintah kabupaten kota dan seluruh stakeholder yang terlibat. Kita mendapatkan prestasi ini tentu tidak lepas daripada sinergitas bersama. Yang perlu kami sampaikan bahwa menjadikan kota sehat pasti ada parameter-parameter yang kita miliki, adalah termasuk bagaimana open defecation free untuk ODF itu, kemudian bagaimana kemudian untuk masalah anak-anak kita tentang asupan gizi, lingkungan dan sebagainya. Tentu ini pencapaian tertinggi dan di beberapa kita lakukan adalah diantaranya ada intervensi Mbak. Jadi di 2019 saya masih ingat kami melakukan intervensi untuk 51 desa yang kita lakukan pendampingan di seluruh Sulawesi Selatan dan kita memang tongkrongi dengan melepas sekitar 85 penyuluh terlatih untuk penanganan stunting. Jadi mereka dilatih, di karantina, kemudian kita turunkan dari dua sisi gizi dan juga sisi parameter medik terkait masalah stunting. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga pelibatan PKK di dalamnya. Jadi kita ada bantuan keuangan kabupaten kota itu dimasukkan 2019. Kemudian kita tingkatkan lagi sekitar 50% tahun 2020 dan 2021 ini meningkat lagi. Dan ke depan lagi kita rencana tingkatkan lagi karena porsinya kita melihat strategi yang kita lakukan efektif. Gitu. Oke, strategi yang sudah dilakukan ini efektif. Terbukti ya di tahun ini Sulawesi Selatan mendominasi dari sekitar 36 kabupaten kota ya seluruh Indonesia. 24 kabupaten kota, sekarang kota sehat kami sekitar 20. Oke, kota sehatnya 20 kota sudah sehat, 20. Dan salah satunya adalah Kabupaten Wajo. Yang luar biasa ini sudah keempat kali ya Pak Bupati ya. Boleh diceritakan seperti apa Pak? Alhamdulillah tentu pertama di samping motivasi dari pemerintah provinsi, yang kedua kami menghadirkan Perbub untuk intervensi tadi. Mulai 2019 kami menghadirkan Perbub 65 untuk Kabupaten Kota Sehat. Kemudian di 2020 kami juga keluarkan Perbub untuk sanitasi total berbasis masyarakat supaya kita dorong dan melibatkan seluruh stakeholder, dan alhamdulillah atas sinergitas mulai dari pembina, kemudian forum Kabupaten Sehat yang melibatkan banyak unsur masyarakat, utamanya masyarakat tokoh-tokoh yang bisa berpengaruh di tingkat bawah untuk menjadi corong, juga melibatkan CSR dari perusahaan untuk menghadirkan jamban-jamban yang masih ini supaya kita capai ODF. Alhamdulillah kami sudah ODF 100% dan terus mensosialisasikan termasuk media untuk membuat opini publik kepada masyarakat bahwa ini menjadi penting, bahwa hidup sehat, hidup bersih
tentu menjadi kewajiban kita dalam menjalani kehidupan ini. Wah, luar biasa nih pencapaian dari Kabupaten Wajo 4 kali ya berturut-turut ya, bisa mempertahankan prestasinya. Tapi tadi Pak PLT menyatakan sudah ada 20 ya Kota, untuk kabupaten kota sehat di Sulawesi Selatan. Berarti masih ada 4 lagi nih yang belum. Itu dari di mana saja, Pak? Salah satunya Makassar, kemudian Goa, Maros, Goa, Pangkep ya, Toraja Utara ya. Makassar, Maros, Pangkep, Toraja Utara. Oke, lalu upaya apa yang dilakukan agar semuanya 24 kabupaten kota ini bisa menjadi kota sehat gitu, Pak? Butuh sinergitas, dan tentu tadi ada kebijakan juga di tingkat apa yang kami arahkan. Memang pertama termasuk pengalokasian anggaran di tingkat dana desa. Itu sudah beberapa bupati kabupaten kota kami yang melaksanakan itu terbukti bahwa mereka harus melakukan intervensi untuk penanganan stunting, contoh untuk lingkungan, untuk ODF itu harus ada penganggaran juga dari lokal desanya. Kabupaten menganggarkan, kami juga melakukan. Jadi inline tuh dari pusat, dari provinsi, kabupaten dan desa. Sehingga semuanya bergerak. Termasuk juga dari penggerak PKK juga kita gerakan malahan. Mereka untuk apa? Memastikan bahwa ibu-ibu di sana ada pendampingan dari ibu desa untuk memantau, melakukan pendataan, dan datanya ditarik sampai ke provinsi. Dan kami memberikan juga apresiasi penghargaan kepada kabupaten kota yang mendapatkan rating tertinggi untuk pencegahan stunting. Kita lihat data 2018 itu, Mbak, kami di posisi 35%. Jadi kalau ada anak-anak 10 orang stunting, anak bayi, maka lebih dari 3-nya adalah stunting. Kemudian kami di 2019 itu sekitar turun 5%. Kemudian 2020 itu, dan kemudian di 2020 itu turun menjadi 12, dan sekarang 9,08. Artinya apa? Kita sudah di bawah daripada target nasional yang 14%. Kenapa kita lakukan ini? Karena 2 pendekatan yang kita lakukan. Ada pendekatan kesehatan. Pendekatan kesehatan kan, anak-anak itu kadang-kadang stunting harus berdasarkan WHO ya. Dan dia harus klinis. Sehingga yang kami memang selalu sarankan, yang berat, yang sedang, itu klinis. Dan kemudian bagaimana pendampingan. Jadi kita memang mengharapkan bahwa ada parameter untuk medis. Dan kriteria masuk di WHO. Artinya apa? Dia harus pendekatan pengobatan, memang ada unsur ininya, kimianya, tetapi sudah dalam kondisi yang dibolehkan. Dan kemudian dia terukur berapa kondisi kebutuhan proteinnya, berapa kondisi kebutuhan omeganya, besi dan sebagainya, zat besi dan sebagainya. Ada juga pendekatan yang dari kesehatan gizi. Gizinya mereka malahan kami itu mendorong kayak labu mereka makan, asupan-asupan yang alami. Sehingga ada perimbangan ini untuk kondisi yang ringan-ringan saja. Dengan begini, memang banyak produk yang kita punya di puskesmas, ada produknya di mana, sudah banyak bantuan dari pusat dan sebagainya, kementerian. Kita paham itu. Tapi bagaimana makanan ini berpindah dari makanan masuk ke dalam perut anak-anak. Ini sebenarnya yang memindahkan ini kadang-kadang tidak sesuai. Ini yang kami jaga. Kami kontrol berat badannya, kami kontrol tingginya, lingkar kepala, dan semua itu sampai detail. Saya minta sampai detail datanya. Ini 85 yang kita kirim ini orang terlatih. Saya minta data per 6 bulan, per 3 bulan, dan pada data akhir. Jadi dengan mendata seperti itu, kita strateginya lebih terukur. Ini salah satu contoh untuk konsep masalah stunting saja. Alhamdulillah ada peningkatan. Di tahun 2020 turun 5%, di tahun ini 9,08% ya. Ini melebihi bahkan target pusat untuk 14% penurunan stunting di tahun 2024. Ini pencapaian yang luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Salah satu pencapaian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah menurunkan angka stunting menjadi 9,08% di tahun 2021 ini, bahkan melebihi target pemerintah pusat yaitu 14% di tahun 2024. Untuk menjadi provinsi yang sehat, selain yang dinilai adalah angka stunting, kemudian juga tadi terkait dengan sanitasi, apalagi sebenarnya yang menjadi indikator-indikator penilaiannya? Jadi memang termasuk masalah bagaimana ODF itu ya, Open Defecation Free kita sebut itu tidak buang hajat di sembarang tempat gitu kan. Itu kan dulu banyak sekali kita tahu kan waktu kita mungkin di desa-desa, di pinggir sungai bikin tempat-tempat kotak, itu yang dimaksud. Bagaimana kemudian itu
bebas gitu kan. Nah, kemudian sistem sanitasi juga dan air bersih. Kita juga mendapatkan pendampingan dari termasuk UNICEF untuk melihat kita ada kerjasama juga kita internasional. Itu sering datang ke kita dan lokus-lokus yang kita ambil adalah selalu mengambil pilot project tertinggi. Jadi kami itu tertinggi angka misalnya stunting itu yang kita jadikan pilot project untuk per desanya. Itu nanti bergeser. Kemudian kita juga dari segi kebijakan dari kabupaten kota juga kita sinergi. Karena kita tidak mungkin mengerjakan sendiri. Jadi dengan banyak parameter-parameter ini akan menjadi pada ujungnya adalah bagaimana kita menjadi provinsi dalam pembinaan. Karena kami adalah perwakilan pusat. Sambil pembinaan kami juga melakukan intervensi keuangan. Karena kami itu mungkin mereka juga melihat Anda cuma membina kami tapi tidak ada juga pergerakan untuk bantuan keuangan, berat juga. Kami membutuhkan dana untuk itu, paling tidak dana stimulan. Karena tidak cukup hanya dengan memberikan contoh, kita butuh menjadi contoh. Menjadi contoh itu mengandung nilai bahwa kita harus melaksanakan terus-menerus. Kami lakukan mulai 19, 2020, 2021, dan insya Allah tahun depan lagi kita programkan lagi lokus-lokusnya. Tahun depan kita programkan untuk 10 kabupaten kota yang masih memiliki stunting ataupun gizi buruk ataupun masalah persoalan kesehatan kabupaten kota yang akan kita jaring untuk wilayah desa yang dari 10 kabupaten, 10 desa itu lagi yang kita bedah sebagai wilayah harus kita cover. Ada 10 kabupaten kota nanti yang akan kan kita 24, fokus. kita ambil lagi peringkat-peringkat terus. Ya, kan? Supaya untuk naikkan harus diambil pangkas yang paling bawah. Tapi kalau di Kabupaten Wajo sendiri, seperti apa kebijakan untuk menangani stunting di Kabupaten Wajo? Oh ya, tentu harus memperbanyak inovasi ya. Salah satu inovasi yang kami lakukan dengan menggaungkan istilah Pak Ganteng, ya perbanyak makan ikan gabus. Karena di sana kami banyak ikan gabus di Danau Tempe, sementara kandungan gizi daripada ikan ini bahkan bisa punya kandungan albumin untuk pasca operasi, sehingga ini kita gaungkan terus dengan berbagai inovasi-inovasi masakan supaya bisa menjadi makanan khas begitu. Kemudian tentu dengan upaya-upaya kita melibatkan seluruh komponen masyarakat. Ya, tentunya dengan pertama kita masuki melalui Majelis Ulama Indonesia, membuat khutbah seragam, ceramah seragam, ya supaya kita gaungkan bagaimana pentingnya ini. Kemudian yang kedua, terus kita melibatkan seluruh komponen-komponen masyarakat di objek-objek pariwisata, di tempat-tempat keramaian. Di tempat ini kita terus memanfaatkan momen-momen itu untuk bagaimana mengedukasi masyarakat kita. Jadi edukasi juga terus dilakukan. Tapi Pak PLT kalau berbicara mengenai stunting bukan anak-anaknya saja yang kemudian diawasi, tapi ibu hamilnya juga, karena masalah ada 1000 edukasi. hari kehidupan pertama itu edukasinya seperti apa Pak? Jadi kebanyakan juga faktor yang paling menentukan terkait masalah peduli kesehatan, lingkungan sehat, tentang anak bagaimana diperhatikan, itu masalah pendidikan juga. Bahwa kadang-kadang mereka memang kita juga bahkan kita tahun ini sudah melakukan pendekatan sampai orang yang baru menikah. Kita membuatkan buku. Jadi kemarin itu kita buat buku dari ahli gizi dan juga dokter, membuat buku untuk orang-orang yang baru, keluarga baru. Misalnya Mbak menikah nih. Dikasihlah buku itu untuk memahami makanan apa yang harusnya sesuai ketika Anda misalnya sudah ada isi gitu kan. Kemudian 1000 hari kehidupan. Itu bagaimana tahapannya supaya pengecekan, pengontrolan kondisi HB-nya, kemudian kondisi anak bagaimana dan sebagainya di dalam janin itu di asupan yang cukup. Kemudian mengontrolnya ketika ada kendala masalah. Kita kan tidak tahu, who knows, bahwa anak saya ini potensi stunting atau tidak. Maka itulah yang perlu kita jaga sejak lahir, kemudian di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian bagaimana pembinaan sampai dia bebas dari persoalan isu stunting. Itu memang pendidikan dari Ibu 1000 hari kehidupan. Ini bukan cuma kita bagaimana program 1000 hari kehidupan, tapi kita membuatkan panduan. Panduan itu dibuat yang mudah untuk panduan ini kita buatkan workshop. Workshop itu bukan seminar ya. Kalau seminar bahas sekarang 1 jam 2 jam selesai. Kalau workshop itu di karantina, Mbak. Mereka di karantina untuk diedukasi dan mereka harus mengambil jumlah anak yang ada di wilayah itu. Kita turunkan di wilayah area pilot project desa. Pilot project tahun ini kemarin entrekan dengan Bone. Kemudian karena itu termasuk tertinggi kemarin, tapi sudah masuk dia
loncat langsung peringkatnya lebih bagus. Nah, sekarang kita sisir lagi 10 yang terendah supaya terus naik lagi. 10 terendah lagi kita sisir lagi gitu. Oke, jadi 10 terendah nanti akan menjadi Objek fokus lagi, ya. objek lagi. Sebelumnya kan Enrekang sama Bone ya Pak ya, yang prevalensi Masuk, balitanya sekarang sudah keluar dari tertinggi. Oh ini sekarang sudah Malah keluar. terbaik kemarin tadi ya. Terbaik sekarang. Jadi pasti ini pencapaian yang luar biasa juga ya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau di Kabupaten Wajo sendiri, Alhamdulillah, kolaborasi yang dilakukan seperti apa? Apakah melibatkan ibu-ibu PKK juga? Oh iya, seperti kita di libatkan Pemkab? semua, bahkan terdepan PKK untuk bagaimana memotivasi semua komponen-komponen masyarakat. Kemudian di samping walaupun kami Wajo ini masih cukup rendah ya, hanya 5%, di angka 1.145 orang yang terkena, itu kami melakukan pendampingan. Kami lakukan terus screening, bagaimana mengecek apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi ini, supaya kita putus mata rantai itu agar kita bisa tuntaskan, selesaikan. Seperti itu. Terakhir Pak PLT, kedepannya target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti apa dan bagaimana upaya agar prestasi ini tetap bisa bertahan dan semuanya bisa menjadi kabupaten kota sehat dan masalah stunting ini bisa terus turun di Sulawesi Selatan? Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah investasi SDM. SDM itu tidak bisa dibandingkan dengan infrastruktur. Anda membangun besar sekali dan sebagainya, kalau infrastruktur bagus, SDM-nya rusak, masalah gitu. Satu anak bisa melahirkan sebuah pemimpin, misalnya dia jadi presiden, dan bisa mengubah segala-galanya. Dan kita bisa bayangkan stunting ini salah satu adalah variabelnya adalah keterbelakangan mental dan kemudian masalah kecerdasan. Kalau kecerdasannya terambil dari anak itu, kemudian kita sebenarnya menginvestasikan sesuatu hal, kalau dia bisa dikembalikan, bisa saja potensi orang di situ jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi presiden, bisa jadi seorang ulama, bisa seorang tokoh bangsa dan sebagainya. Nah ini yang pertama. Jadi kita memang ke depan menargetkan sebagaimana inline dengan Bapak Presiden Bapak Jokowi dalam program periode kedua untuk bagaimana investasi SDM. Yang kedua, bahwa kita melihat memang kondisi stunting, kondisi apa segala macam ini tidak bisa dilakukan hanya persoalan masalah gizi. Diberikan bantuan selesai, makanan dan sebagainya. Bagaimana memastikan ini masuk dan sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan, kebutuhan anak itu. Tentu ada bagaimana mendiagnosa, bagaimana melihat yang berat masuk ke rumah sakit, yang sedang masuk puskesmas, yang ringan asupan alami natural dan sebagainya. Tentu ini pendekatan. Yang ketiga harus dari segala arah pendekatan. Pendekatan untuk edukasi, pendekatan untuk intervensi keuangan materi, dan juga tuh pendekatan bagaimana parameter data. Karena kita berdebat data, banyak orang bilang saya pendek, kecil, stunting. Oh tidak juga. Karena ada parameter khusus yang standar menjadi standar dunia. Maka apa yang kami targetkan ke depan dengan angka ini, dan perlu dipahami 9,08 ini harus dipertahankan dan bahkan diturunkan sampai 0, itu targetnya. Tapi perlu dipahami bahwa ini kan naik terus anak, lahir terus anak, lahir terus anak. Dan posisi stunting itu mungkin 90,8% jadi orang besar dan keluar. Dan kita tidak tahu lagi ke depan bagaimana lagi nih. Odikasi tidak boleh berhenti. Karena ini mengandung nilai kontinuitas. Jadi harus terus Terus-menerus, berkelanjutan ya. ya. Karena ini bukan persoalan perannya saja. Setelah itu lewat, dia sudah besar, mungkin jadi wartawan dan sebagainya, sudah lewat kan. Tapi anak lagi yang baru lahir ini kita tidak tahu statusnya lagi, maka harus continuous. Oke, jadi program berkelanjutan, ya yang akan dilakukan untuk mencegah dan juga terus menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak PLT Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman yang sudah hadir pada hari ini. Saudara, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini dan kita akan berbincang lebih dekat bersama dengan Bupati Wajo Sulawesi Selatan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang lebih dekat bersama dengan Bupati Wajo Bapak Amran Mahmud yang pastinya masih bersama kita pada hari ini. Pencapaian yang luar biasa ya untuk Kabupaten Wajo kembali menjadi Kabupaten Sehat di tahun 2021. Angka stuntingnya bahkan ini hanya 5% ya Pak ya. Kedepannya fokusnya seperti apa dari Pemkab Wajo? Ya, tentu kita mengikuti seluruh tahapan-tahapan yang ada, termasuk aksi-aksi. Kami sudah berada di aksi 8 konvergensi, di mana kita melakukan MONEF, ya, artinya kita monitoring, kita evaluasi, kemudian apalagi langkah-langkah
yang harus kita bisa lakukan untuk bisa mengakselerasi, menekan dengan cepat, agar yang 5% ini kita turunkan terus dan memutuskan tadi supaya tidak berkembang, ya, termasuk bagaimana pada saat pra-perkawinan kita memperbanyak memberi mereka persiapan-persiapan dalam membangun rumah tangga. Ya, jadi bukan hanya untuk yang sedang hamil, tetapi belum nikah pun kita sudah sebelum nikah dia harus dibekali supaya ini menjadi upaya-upaya kita dari upaya dini kita harus lakukan. Ya. Upaya dini dilakukan ya Iya. untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting. Apakah ada inovasi yang kemudian dilakukan oleh Pemkab Wajo untuk terus mempertahankan atau bahkan menurunkan menjadi 0% di Wajo untuk stunting? Ya, selain tadi Pak Ganteng, ya tentu masih banyak yang kita lakukan untuk melibatkan tadi komponen-komponen masyarakat, ya, termasuk sebenarnya ini pihak swasta yang banyak kita beri ruang kepada mereka untuk bisa ikut terlibat dalam membantu, ya, dan di setiap kesempatan atau tempat-tempat publik ini selalu kita titipkan agar ini bisa tersosialisasi dan teredukasi kepada masyarakat kita. Untuk menjadi kabupaten sehat, salah satunya juga yang dilihat adalah bagaimana kabupaten kota tersebut bersih, kemudian sanitasinya juga. Kalau di Wajo sendiri seperti apa, Pak? Iya, kebetulan selain tadi dukungan dari forum, OPD-OPD terkait, misalnya melalui lingkungan hidup, melaksanakan dengan kegiatan Wajo Mapacing, ya, jadi mulai dari masjidnya, ada gerakan masjid cantik namanya kami. Jadi gerakan masjid cantik itu kita mulai dari masjid, bagaimana teredukasi masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih. Kemudian di lingkungan rumah tangganya kita lombakan antara lingkungan, antara fasum, ya, fasilitas-fasilitas umum, kemudian antar sekolah dan lain-lain sebagainya. Itu kita lakukan secara rutin, ya, kita lakukan secara rutin. Kemudian pelibatan tadi oleh perusahaan-perusahaan yang ada, kita beri ruang kepada mereka untuk bisa melalui CSR-nya untuk membantu program-program penuntasan atau menekan angka stunting, termasuk untuk meraih kabupaten sehat, sehingga alhamdulillah kami sudah kabupaten sehatnya itu sudah berkelanjutan. Artinya bahkan kita sudah 4 kali dan mendapatkan Wistara di level cukup bergensi begitu. Tentu ini tinggal kita jaga bagaimana lingkungan ini terus kita bisa jadikan budaya, jadikan masyarakat kita itu menjadi karakter bersih. Ya, bagaimana perasaannya tidak enak kalau lingkungan kerjanya, tempat kerjanya, rumahnya, jadi pergi ke kantor bersih, pulang ke rumahnya bersih, di mana-mana bersih. Itu yang harus kita budayakan dan itu harus menjadi karakter buat mereka. Oh, jadi dibuat agar menjadi karakter ya, Iya. Wajo Mapacing ya. Wajo Seperti Mapacing, itu. iya. Nah, yang pastinya juga kalau kondisi sanitasinya di Kabupaten Wajo itu seperti apa, Pak? Kan ini juga menjadi salah satu penilaian, tidak BAB sembarangan. Iya, Itu iya. seperti apa di sana pembangunan Iya. fasilitas jambannya? Ya, alhamdulillah kalau ODF kita itu sudah 100% dan itu memang masif kita lakukan dan melibatkan seluruh tadi tokoh-tokoh masyarakat untuk terus turun dan hampir setiap waktu, setiap saat melalui forum dari beberapa perwakilan yang representasi daripada keterwakilan masyarakat yang ada di dalamnya itu cukup rutin aktif dikoordinir oleh ketua forum, dalam hal ini ketua tim penggerak PKK. Ini sangat membantu sekali karena ini tadi untuk menyentuh di level bawah. Oke, jadi semuanya ya menjadi karakter untuk hidup bersih setiap iya. harinya untuk tetap mempertahankan menjadi kabupaten sehat ya. Terakhir Pak Bupati, apa yang ingin disampaikan dan harapan kedepannya apa yang dilakukan agar prestasinya tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan? Ya, tentu pertama komitmen kita semua, ya, khususnya pemerintah
tentu ke depannya kita akan tingkatkan Perbub itu, bagaimana ada regulasi yang lebih menggigit lagi, regulasi yang lebih menguatkan lagi nantinya. Kalau perlu dalam bentuk perda, kita coba dulu melakukan kajian-kajian akademik, kajian-kajian di kondisi masyarakat seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu pelibatan seluruh stakeholder, termasuk tadi misalnya melalui majelis ulama, ya kita dibantu oleh tim-tim dakwah mereka, tim dai mereka, supaya ada waktu-waktu tertentu punya khutbah seragam. Bulan Ramadan ada 2-3 hari bisa dimanfaatkan untuk buat judul khusus untuk itu. Kami titipkan ini yang harus disampaikan, bagaimana juga agama mengajarkan tentang itu, tentang hidup bersih. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi kita bisa lakukan untuk mempertahankannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bupati Wajo, Bapak Amran Mahmud sudah hadir pada hari ini dan berbincang bersama kami. Selamat sekali lagi atas penghargaan yang sudah diraih oleh Kabupaten Wajo. Ini adalah penghargaan yang keempat kalinya berturut-turut di kategori Wistara di tahun 2021 ini. Semoga bisa dipertahankan dan terus ditingkatkan. Amin, ya Bapak Bupati. Baik saudara, terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah menyaksikan acara kita pada hari ini. Saya Wida Agreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tentunya kita berharap bahwa angka stunting di Sulawesi Selatan ini dapat terus turun, bahkan bisa menjadi 0%, dan pastinya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai langkah dan juga upaya untuk terus meningkatkan kesehatan ataupun juga kualitas SDM yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.